Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, Program Studi Pendidikan Geografi Strata 1, Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk 1816004-2016. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kerjasama politik negara maju antara benua Australia dengan Oseania. Adapun pengertian negara Australia. Australia adalah negara yang berada di bagian selatan dunia, juga merupakan benua terkecil di dunia. Walaupun letaknya di dekat Asia, namun masyarakat internasional lebih sering menyebut Australia sebagai dunia barat karena kehidupannya yang mirip dengan gaya kehidupan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara Australia. Yang pertama itu sistem politik negara Australia. Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika, namun tetap khas Australia. Yang kedua yaitu Konstitusi Australia. Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Yang ketiga, monarki konstitusional Australia. Australia dikenal sebagai negara monarki konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Yang keempat, gubernur, jenderal, dan gubernur atau kepala negara bagian Australia. Gubernur jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia. Posisinya tidak harus mengikuti arahan pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan pemerintahan Inggris. Adapun sistem politik negara kawasan Oseania. Kawasan Pasifik Barat Daya atau biasa disebut sebagai kawasan Oseanis memiliki dinamika dalam kehidupannya. Letak geografis negara-negara kawasan Oseania ini yang berada di tengah Samudra Pasifik menyebabkan isu mengenai lingkungan. Salah satunya yaitu sea level rising menjadi isu yang krusial di kawasan ini. Nyatanya, tidak hanya isu mengenai lingkungan saja yang menarik dibahas di kawasan eksotis ini, namun dinamika perpolitikan pun patut dibahas di dalam kawasan ini. Sistem politik kawasan Oseania ternyata tidak lepas dari ekspedisi negara-negara barat pada abad ke-19. Dalam tinjauan tentang tipe-tipe pemimpin di kawasan Oseania, terdapat dua tipe politik di Kepulauan Pasifik, yakni tipe politik dengan kepemimpinan chief di Kepulauan Mikronesia dan Kepulauan Polinesia dengan struktur sosial yang terstratifikasi, dan tipe kepemimpinan Big Man di Kepulauan Melanesia dengan struktur masyarakat yang egaliter. Bentuk kerjasama benua Australia dan Oseania. Oseania menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, belum lagi letak Samudra Pasifik
yang digunakan sebagai jalur perdagangan internasional semakin menambahkan kesan strategis pada kawasan Pasifik. Negara-negara yang masuk dalam Oseania, sebagian besar masuk dalam regional kawasan Pasifik Selatan. Memang secara geografis, letak negara-negara Oseania terletak di kawasan Samudra Pasifik bagian selatan. Bentuk kerjasama yang dibangun oleh Australia sebagai upaya pencapaian kepentingan keamanan regional dan integrasinya di kawasan Pasifik Selatan adalah melalui keterlibatannya dalam organisasi SPF atau South Pacific Forum yang kini dikenal sebagai PIF, Pacific Island Forum, yang merupakan organisasi utama di kawasan Pasifik dengan negara anggota berjumlah 16 negara, yakni Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Samau, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya Australia dalam melindungi wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Kawasan Oseania yang meskipun menjadi negara yang terkungkung dari dunia luar, bukan berarti negara-negara di kawasan ini tidak berada dalam banyak dinamika permasalahan. Instabilitas politik seperti kudeta pemerintahan dan krisis politik. Selain itu, dikarenakan adanya isu-isu rasial yang menyebabkan ketidaksetaraan dari beberapa pihak di dalam suatu negara, sehingga kondisi internal negara di kawasan Oseania ini sebenarnya menjadi pemicu masalah instabilitas politik yang terjadi. Berkenaan dengan masalah kudeta, Fiji merupakan negara yang sering mengalami kudeta dan diduduki sebagai negara kudeta. Dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa negara-negara kawasan Oseania menjadi kawasan yang memiliki karakteristik unik. Banyak masalah dalam perkembangannya. Selain isu tentang lingkungan yang saat ini menjadi sorotan negara-negara tersebut akibat ancaman global warming, nyatanya isu tentang politik menjadi menarik dibahas, terlebih mengenai isu ras yang juga turut menjadi alasan terjadinya instabilitas politik. Selain alasan-alasan seperti krisis politik dan pengetahuan politik masyarakatnya. Sekian dari saya mengenai materi tentang kerjasama politik negara maju antara benua Australia dan Oseania. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.